Welcome back everybody. Saudara semuanya, kenapa saya harus mengatakan kepada Anda harus membeli US dollar? Itu sudah sejak 4 Oktober tahun 2021 yang lalu. Hampir 2 tahun saya mengatakan hal ini supaya Anda itu mendapatkan peluang yang luar biasa, karena memang US dollar itu harus menguat terhadap mata uang di seluruh dunia, ya. Segala yang saya selalu mengatakan, ya, saya ulang lagi, ya. Segala daya upaya yang dilakukan oleh semua gubernur-gubernur bank sentral di seluruh dunia, mulai dari Eropa, Inggris, China, sampai ke Indonesia, seluruh dunia, tidak akan berhasil. Tetap mata uang negaranya akan jatuh terhadap US dollar. Itu harga mati. Jadi rupiah akan turun tajam, tembus 18.000, itu harga mati, ya. Dan mata uang di seluruh dunia, mulai dari China, mata uang terkuat pertama, pound sterling tertua, ya, euro, Korea, Kanada, Jepang, semuanya, Australian dollar, semuanya akan runtuh, anjlok tajam terhadap US dollar, dan US dollar akan menguat. Ya, kenapa bisa gitu? Karena ya gitulah, karena semua komoditi dunia itu harus berdagang, harus alat tukarnya memakai US dollar. Harga-harga komoditi yang dipatok di dunia, coba Anda lihat, ya, di New York Mercantile Exchange atau di Chicago Board and Trade, di mana di seluruh dunia perdagangan semuanya memakai US dollar. Mau yang paling besar adalah di harga minyak dipatok dengan US dollar, ya, harga emas dunia dipatok dengan US dollar. Jadi semua perdagangan di dunia tidak ada yang tidak memakai atau tidak memakai standar harga US dollar, ya. Maupun sekarang negara-negara lain yang sudah memikirkan, ya, banyak sekali negara di dunia katanya begitu, ya, sedang memikirkan, berdiskusi untuk mengganti cadangan devisa terbesar US dollar ini, ya. Perdagangan mau memakai mata uang yang lain tidak bisa, ya, saya katakan tidak ada mata uang yang lebih kuat, yang lebih stabil, yang dipercaya sebagai safe haven, lebih aman terhadap US dollar. Ya, kita lihat Uni Eropa sudah bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, ya, dengan inflasi yang cukup tinggi ini. Mata uangnya sudah jebol di bawah paritas terhadap US dollar, dan negara British Pound yang tertua juga sebentar lagi akan jebol di bawah paritas, walaupun dolar yen yang sudah amburadul, ya. Semua mata uang di dunia, Australian dollar, ya, tidak ada mata uang yang bisa diandalkan sebagai pengganti US dollar, ya. Saya kasih tahu kepada Anda, jadi Anda jangan terpercaya, jangan percaya dengan berbagai asumsi-asumsi, pandangan-pandangan yang di luar sana yang mempengaruhi Anda supaya tidak membeli US dollar, ya. Karena US dollar akan menguat. Ini karena memang sudah sistemnya begini, ya. Bagaimana diusahakan supaya semua negara di dunia ini menyimpan uang itu di dalam US dollar, yaitu membeli surat utang Amerika Serikat, Treasury bills itu. Inflasi ini belum bisa lihat aja. Perang ini memang, walaupun memang Rusia mendapatkan keuntungan dari perang ini, tetapi NATO dan Amerika juga membiarkan perang ini akan berkecamuk yang cukup panjang, ya. Dengan perang yang begitu cukup panjang, maka inflasi ini juga akan cukup panjang turunnya, ya. Karena akan terjadi kelangkaan di sektor pangan dan energi yang membuat gangguan itu supply, rantai pasoknya terganggu, maka inflasi tetap tinggi. Jika inflasi tetap tinggi, US dollar tetap akan, suku bunganya akan naik. Bank Sentral Amerika tetap akan menaikkan, mengerek itu suku bunga setinggi-tingginya supaya cepat kalian itu simpan uang ke surat utang Amerika Serikat. Jadi tujuan adalah semua negara harus membawa uangnya ke Amerika Serikat, kembali pulang kampung. Dolar itu pulang kampung. Kalau sekarang dolar belum begitu menguat, karena belum banyak yang memborong surat utang Amerika Serikat. Jadi saya kasih tahu kepada Anda semuanya, ya, tidak ada investasi yang terbaik sekarang ini adalah
investasi dalam US dollar. Anda harus simpan uang dalam US dollar, taruh uang di bank ya. Kalau Anda tidak mau US dollar karena Anda bukan seorang pebisnis, Anda simpan tabung uang di Bank Indonesia ya. Karena Anda akan mendapatkan suku bunga yang sangat tinggi sekali. Ya kalau suku bunga Amerika Serikat naik, maka duit di tabungan Anda pasti akan suku bunganya akan naik dalam rupiah, karena Bank Indonesia juga akan menaikkan suku bunga. Karena untuk menjaga arus kapital outflow itu keluar dari Indonesia. Jadi begitu, semua mengikuti sistemnya. Dolar naik, suku bunga Amerika Serikat naik, maka suku bunga Bank Indonesia juga akan naik. Maka kalau suku bunga Bank Indonesia naik, BI rate naik, maka sektor bisnis di Indonesia akan menuju ke jurang. Maka indeks harga saham gabungan secara logika, kita bicara semua itu dalam koridor sistem, secara logika indeks harga saham gabungan akan menuju ke 3.588 ya. Itu sesuatu yang tidak bisa Anda lewatkan, itu pasti terjadi ya. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia menuju ke level 3.588 dan dolar rupiah kita menuju 18.000. 2022 saya menantikan itu terjadi, tetapi ditunda. Ya, 2023 ini pasti terjadi. Karena Anda tahu bahwa 2023 ada tahun kampanye, maka disitulah pelemahan nilai tukar rupiah terjadi. Ya, karena kita ini pasti rupiah kita pasti melemah. Ya, kalau suku bunga Amerika dinaikin tinggi sekali, maka kita otomatis ya, karena kita adalah negara yang memiliki kandungan importnya yang cukup tinggi. Maka untuk membiayai perekonomian itu membutuhkan barang-barang import. Ya, karena kita ketersediaan barang itu terbatas. Ya, tidak semua industri manufaktur itu ada di Indonesia. Jangankan industri, untuk industri manufaktur, ya untuk bahan pangan aja, garam aja import, ya, beras aja import, ya. Maka rupiah kita secara logika itu pasti melemah ke level 18.000. Jangan Anda mengatakan logika yang lain dari apa yang saya katakan ini. Segala daya upaya yang dilakukan tetap saja rupiah menuju ke 18.000. Dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia jatuh ke level 3.588. Tunggu tanggal mainnya setelah di bulan Maret nanti. Maret 2023. Karena dolar itu akan sangat menguat sekali. Bagaimana diupayakan supaya dolar itu akan menguat menjadi daya tarik semua negara di dunia untuk menyimpan uang dalam US dollar. Jadi supaya mereka itu berhenti ya berasumsi lagi tentang bagaimana mencari mata uang lain yang bisa mengganti US dollar sebagai cadangan devisa. Dengan kejadian ini, maka US dollar akan mempertajam cengkeramannya, memperkuat cengkeraman kukunya di semua negara di dunia, sehingga US dollar akan menambah volume menjadi cadangan devisa dunia 80%, bahkan 90% kembali lagi menjadi US dollar menjadi cadangan devisa dunia. Ya, kita lihat negara-negara saingannya sudah lumpuh ya, seperti Rusia ya, tinggal tunggu waktu beberapa tahun. Kalau perang ini tidak selesai, maka Rusia akan mengalami kebangkrutan yang sangat besar. Maka supaya Rusia jangan bangkrut, maka dia harus segera mempercepat perang dunia ketiga. Dia harus segera mengirimkan rudal ke negara Eropa yang dekatnya, supaya perang dunia ketiga cepat pecah. Kalau tidak, Rusia seperti kodok yang direbus di dalam panci, ya, yang pelan-pelan air itu akan bertambah suhunya, hangat, panas, dan panas sekali, dan Rusia akan mati, negaranya bangkrut pelan-pelan. Ya, harus tahu itu. Rusia, Anda harus tahu bahwa ini strategi yang dibuat, bahwa perang ini tidak akan selesai, ya. Supaya Anda selesai, tidak ada saingannya. Dan begitu pun juga dengan China. China itu tidak mungkin mata uang yennya menjadi cadangan devisa dunia, karena negara komunis ya, yang pasti tidak ada keterbukaan ya. Tidak jelas ya bank sentralnya, ya, tidak ada yang mau sebagai pengganti US dollar ya. Dan sebentar lagi negara seperti itu tidak akan lama bertahan ya.
Kalau tidak dibutuhkan lagi, maka sebentar lagi runtuh itu komunis. Ya. Yang bertahan tetap berkuasa raja adalah Amerika Serikat. Ya baru demo sebentar saja tentang penguncian lockdown, sudah ketakutan Presiden Xi Jinping membuka itu lockdown. Baru sebentar demonya. Jangan sampai demo berbulan-bulan, selesailah. Jadi begitulah cara-cara untuk Amerika tetap menjadi negara adik kuasa, negara terkuat di dunia, karena Amerika adalah negara yang punya persenjataan ya, dari segi keamanan ya. Nuklir nomor 1 di dunia, senjata tercanggih di dunia, negara-negara di dunia dia punya sekutu yang besar, NATO, jadi tidak bisa ada negara yang bisa menandingi, bisa mengganti posisi Amerika sebagai polisi dunia, pengaman dunia ya. Dia punya armada pangkalan militer hampir di sebagian besar tempat-tempat di seluruh dunia penting strategis untuk mengawal perdagangan dunia ini. Ya, negara-negara butuh Amerika sebagai backingnya dari segi keamanannya. Mereka tidak bisa lagi dengan yang sekarang mereka lihat bahwa Rusia tidak bisa menjadi andalan mereka. Perang melawan Ukraina aja tidak selesai, baru satu negara. China juga tidak bisa diandalkan. Jadi dari sinilah menunjukkan bahwa raja dunia, polisi dunia yang terkuat adalah Amerika dengan US dollarnya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat keuntungan ini? Ya Anda harus mengikuti sistemnya, mengikuti jalurnya. Jangan Anda punya persepsi-persepsi yang lain, pandangan yang lain. Karena ya dari sejak Bretton Woods sampai dengan di New York, pertemuan di Bretton Woods sampai dengan sekarang, sampai selama-lamanya US dollar akan menjadi cadangan devisa dunia. Mata uang US dollar akan terkuat di antara mata uang di seluruh dunia. Dan di saat kondisi ini, ya, saya kasih tahu lagi bocoran bahwa sudah tidak bisa diharapkan bahwa rupiah kita, Anda bisa lihat sendiri, ya. Kan saya selalu mengatakan bahwa di bawah 15.000 itu sudah mustahil dan mustahil. Ya. Di waktu bulan Oktober November 2021 saya katakan bahwa rupiah 13.900 atau 14.000 itu adalah 14.000 itu adalah yang terakhir Anda lihat sepanjang sejarah dunia ini. Tidak mungkin rupiah akan menuju ke situ lagi. Rupiah akan jatuh dan menuju keseimbangan baru. Ya, di level 17.000, 18.000 itulah keseimbangan baru. Dalam sejarah negara Republik Indonesia ini, mata uang rupiah itu tidak pernah menguat terhadap US dollar. Makin hari, makin tahun akan melemah terus. Dan itu terjadi dengan mata uang di seluruh dunia. Coba Anda bayangkan, tidak ada mata uang di dunia yang kembali menguat terhadap US dollar. Semua melemah terus. US dollar tetap menguat terus. Ya. Karena apa? Sekarang aja, dengan kondisi sekarang aja, semua orang itu berlomba-lomba menyimpan uang dalam US dollar. Karena tidak ada di dunia ini yang bisa mengganti peranan US dollar dalam segi keamanan. Semua orang, negara maupun orang-orang kaya butuh keamanan. Safe haven. Dan safe haven itu hanya ada di US dollar. Dan yang kedua adalah logam mulia emas. Itu saja, tidak ada yang lain. Kalau yang lain-lain seperti yang lain itu semua ujungnya adalah scam, penipuan. Seperti kemarin-kemarin hebohnya kripto dan Bitcoin, itu pestanya sudah berakhir. Itu ujungnya adalah bagaimana memanipulasi Anda. Dengan Anda narasi dibangun bahwa ini mengganti US dollar. Tidak bisa. Selesailah Anda yang terpercaya dengan narasi-narasi bodoh seperti itu. Ya. Sebelum terlambat, masih ada nilainya. Anda harus mengganti cepat, keluar dari Bitcoin dan kripto itu ke investasi yang benar-benar punya fundamental. Fundamental itu yang telah terbentuk sistemnya, yaitu US dollar. Yang sudah berakar di mana-mana memegang US dollar, di mana-mana memegang emas. Itulah yang dasar yang harus Anda investasi. Jangan Anda berinvestasi di sesuatu yang cuma komunitas sedikit saja. Itu sama aja Anda masuk ke dalam komunitas ikan lohan, komunitas bunga-bunga, atau
Ya seperti itu, komunitas mobil atau apa yang terbatas. Nah, Anda akan digoreng-goreng terus, Anda akan dimanipulasi. Setelah pestanya selesai, Anda akan nangis air mata darah. Harganya tidak naik-naik. Berinvestasi adalah di tempat yang namanya fundamental. Fundamental itu adalah fondasi, bahasa sederhananya, yang dimiliki oleh semua orang di dunia yang memegang itu. Itu namanya fundamental, yaitu US dollar dan logam mulia emas. Sudah berkali-kali saya edukasi ini, ya. Jangan Anda, kenapa saya buat video ini? Karena banyak sekali video yang bermunculan membuat narasi baru lagi mengganti US dollar. Itu narasi yang sudah usang dari dulu, ya. Anda lihat korban-korban yang mau mengganti US dollar hancur semua. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya adalah Anda ditipu dengan narasi itu. Anda akan ludes. Masa emasnya, masa pesta poranya selesai, Anda ludes yang baru-baru membeli. Seperti kripto dan Bitcoin itu, Anda akan menikmati harganya nol. Jadi janganlah percaya dengan narasi-narasi yang tidak jelas, yang tidak ada fundamentalnya. Tetaplah percaya kepada yang namanya safe haven, US dollar, dan logam mulia emas. Itu saja, walaupun memang dalam tahap naiknya tidak sedrastis dengan yang kripto, Bitcoin. Nah, itulah yang kagak jelas seperti itu. Investasi itu bukan naiknya seperti roket turun naik, bukan seperti itu. Roller coaster bukan seperti itu. Stabil dan naik sesuai pertumbuhan, sesuai dengan permintaan dan penawaran. Itulah hukumnya, hukum ekonomi seperti itu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Jadi, tidak ada cara lain lagi. Bisnis akan mengalami kebangkrutan. Banyak sekali PHK yang akan terjadi pelan-pelan seperti kodok direbus dalam panci. Tidak sedrastis tapi pelan-pelan usaha itu akan tidak bisa bertahan, PHK dan mengalami kebangkrutan. Dan pelan-pelan juga ekonomi makin turun ya. Nanti pelan-pelan dibuat ini pelan-pelan, dan ini akan bertahan lama. 2024 belum selesai juga, 2025 belum selesai juga. Terus begini terus. Selama suku bunga US dollar itu belum turun, maka kondisi akan begini saja. Ya. Jadi bisnis akan mengalami masa-masa sulit, ya. Kembalilah Anda lebih cerdas, ya, ke tempat yang memang lagi naiknya, yaitu US dollar dan standar dan logam mulia emas. Dan untuk lebih bagus lagi, ya, Anda harus investasi jangan di saham, tetapi Anda harus trading di futures market, karena futures market itu memang sarana melindungi nilai Anda di saat kondisi ekonomi yang tidak menentu ini. Anda bisa trading berlawanan seperti yang biasanya Anda melakukan transaksi trading itu. Nah, untuk lebih detailnya, Anda email saya di bawah ini. Saya akan jelasin lebih detail tentang apa itu futures market. Saya edukasi kepada Anda supaya Anda jangan bengong melihat harga saham jatuh, harga-harga yang lain komoditi jatuh, tetapi Anda bisa manfaatkan itu di saat harga-harga saham jatuh, komoditi jatuh. Jika harga saham jatuh, Anda bisa mendapatkan keuntungan di indeks saham, trading indeks saham. Jika harga komoditi jatuh, Anda bisa mendapatkan keuntungan di futures market, derivatifnya. Nah, ini peluang yang saya tawarkan kepada Anda, karena pasar atau kondisi itu sudah berubah. Di saat kondisi ini di pasar ini tidak bagus, maka Anda harus pindah ke pasar yang lain supaya Anda tetap eksis. Itu langkah bijaksana. Email saya jelasin kepada Anda. Dan jangan lupa juga bagi yang sudah trading futures tapi masih juga bandel di broker-broker yang tidak terregulasi dengan pemerintah, maka risiko akan ditanggung sendiri karena pemerintah sudah angkat tangan jika tidak trading dalam broker yang tidak ada izin dari pemerintah. Itu saran, itu himbauan dari pemerintah yang saya kutip, ya, bukan dari saya. Jadi terserah Anda mau suka-suka Anda sendiri ke broker-broker yang kagak jelas, berarti risiko tanggung Anda sendiri. Jika
terjadi sesuatu, misalnya scam atau penarikan dana Anda dipersulit atau bahkan Anda tidak ditarik dana Anda. Jangan sampai itu terjadi. Sudah banyak terjadi dekat-dekat ini dengan teman-teman saya. Apalagi nanti di saat kondisi yang paling sulit, krisis likuiditas, maka saya jamin 100% itu bakal terjadi. Tapi kembali lagi kepada Anda. Anda tidak usah percaya saya, lakukan saja itu. Nanti setelah Anda mengalaminya, baru Anda sadar. Oke? Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.